Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di D Channel, dan di kesempatan kali ini kita akan coba review singkat lagi. Kita akan bahas mengenai satu buah jam tangan dari merek Casio. Kita langsung saja cek videonya. Teman-teman, kita mulai saja unboxing dan reviewnya ya. Pertama-tama kita mulai dulu dari dus atau boxnya ya. Jadi Casio yang saya dapat ini dibungkus dengan dus berwarna biru dengan bertuliskan Casio di bagian depan. Terus di bagian atas juga sama, ada tulisan Casio. Di bagian sebelah samping kanan kosong, samping kiri juga kosong, dan di bagian belakang ada tulisan Casio. Terus di bagian depan apa belakang ya, sama aja, depan apa belakang ada tulisan Casio-nya. Dan di bagian bawah kosong ya. Cuman agak sedikit mengecewakan itu ketika saya lihat di detailnya. Nah, di detail Casio itu ada bercak birunya ke tulisan Casio-nya. Itu sangat disayangkan untuk jam tangan sekelas Casio ya. Beda dari kemarin yang saya beli, waktu saya beli untuk jam tangan Casio model F94W itu dusnya itu benar-benar rapih. Dari tulisannya itu sangat mendetail, tidak ada bercak biru seperti ini. Terus di bagian teksturnya juga halus ya. Oke, itu untuk bagian box atau box dusnya ya. Yuk kita lanjut, ada apa aja isinya. Jadi di dalamnya kita cek and recheck ya. Kartu garansinya, ada manual guide atau buku panduan, dan tentu saja yang terakhir ada satu unit baik. Jadi ini dia tampilan Casio HDD 600 dengan case berbentuk heksagon atau segi 6. Jadi agak bulat, tidak benar-benar bulat. Disebut kotak juga tidak benar-benar kotak, tapi bentuknya itu, bentuk case-nya itu heksagon ya, segi 6 dengan sudut-sudut yang tidak meruncing, jadi agak bulat. Warna case berwarna abu tua, terus divariasikan dengan list kiri dan kanan berwarna kuning, dan tentunya di bagian atas ada tulisan illuminator yang digrafir dan dilapis dengan warna kuning. Di bagian bawah juga sama, digrafir, ada tulisan water resist 100 meter yang menandakan bahwa jam tangan ini sudah aman untuk dipakai ketika berenang. Nah, di bagian dalam dan di bagian dialnya ada tulisan Casio 10 years battery. Jadi Casio ini mengklaim bahwa baterainya itu mampu bertahan sampai 10 tahun, dan itu pun tergantung dari pemakaian atau cara pemakai dari si penggunanya. Ada tulisan HD, ini lebih merujuk kepada warna dial kuning. Ketika dipakai dan dilihat di bawah terik sinar matahari, jadi tetap akan terlihat jelas. Ada alarm chronograph, terus ada tulisan-tulisan untuk tombolnya itu sendiri, ada adjust, mode, start, stop, dan light. Nah, di bagian dialnya sendiri, dialnya berwarna kuning dengan beberapa petunjuk waktu. Seperti biasa ada petunjuk detik, petunjuk menit, petunjuk jam, animasi detik. Terus di bagian atasnya ada hari, bulan, dan tanggal. Indikator alarm, indikator format 24 jam. Nah, kebetulan sekarang ini yang dipakai adalah format 24 jam. Apabila ingin mengubahnya ke format 12 jam, kita cukup tekan tombol start and stop. Nah, seperti ini. Ini format 12 jam ditandai dengan P atau A, biasanya P untuk PM dan A untuk AM. Nah, ini bagian strapnya. Strapnya itu terbuat dari resin berwarna hitam dengan lubang-lubang dari ujung bawah sampai ujung atas. Terus nah, di bagian strap sama di bagian case-nya itu benar-benar senada gitu. Ada
ada pola bintik-bintiknya dan nyambung banget dengan di bagian casingnya. Sama di bagian atas juga sama, ada polanya. Di bagian bakalnya sendiri ada tulisan Casio dengan digrafir, dan bakalnya ini terbuat dari plastik ya, bukan logam. Bagian belakangnya seperti ini, bisa dilihat bagian ini, bagian belakangnya polos, sama ada tulisan nah seperti ini. Terus di bagian back case ada tulisan Casio HD 10 use baterai water resistant 10 bar. Nomor model 2889 HDD 600. Cuman yang disayangkan itu untuk tulisan di backcase-nya kurang mendetail, jadi tulisan-tulisannya itu agak ngambang. Dari segi grafirnya itu kurang dalam kayaknya. Kita balik lagi ke bagian tombol-tombolnya. Tadi udah untuk format 12 sama 24 jam, kita bisa mengubah-ubahnya dengan menekan tombol start dan stop. Kita coba untuk tombol lightnya seperti apa. Nah, ini dia lightnya. Sorry, coba lagi. Lightnya berwarna oranye ya. Lightnya sendiri ini udah afterglow, jadi kita cukup tekan sekali dan si lampu akan nyala sekitar 1,5 detikan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi tekan dan tahan untuk menghidupkan lampunya. Dan bisa disetting juga ke 3 detik untuk lampunya itu bisa menyala dengan cara tekan dan tahan tombol start and stop sampai keluar indikator 3 second, yang artinya si lampu akan menyala sekitar 3 detik ya. Jadi agak lama. Tuh, agak lama, cuman efeknya ya pasti efeknya ke baterai. Baterainya akan cepat terkuras. Jadi kita balikin lagi ke mode 1,5 detik saja. Untuk cara settingnya seperti apa sih? Untuk timekeeping kita bisa tekan dan tahan tombol adjust. Nah, sampai indikatornya berkedip seperti ini ya. Ini untuk men-setting ataupun menyetel waktunya di detik. Terus nah, ini untuk men-settingnya. Untuk memindahkan, nah ini untuk setting jam. Kita langsung setting aja ya. Sekarang jam berapa sih? Jam 9 pagi, mau 24 jam. Jam 9 pagi. Kita pindah ke bagian menit. Dan ini adalah tahun ya. 2000. Setting tahun. Terus ini setting bulan. Dan setting tanggal. Sama setting hari. Untuk keluar kita cukup tekan tombol adjust. Nah, itu untuk pengaturan waktu atau timekeepingnya. Kita ke mode kedua, ini adalah mode alarm. Mode alarm, jadi kita bisa men-setting mode alarm dengan tekan dan tahan tombol adjust seperti biasa. Nah, ini untuk jamnya. Dan yang kedua, ini untuk men-setting menitnya ya. Jam berapa dan menit ke berapa alarm akan dibunyikan. Nah, itu untuk setting alarm. Adapun ini kan otomatis kalau ada indikator alarm di sini berarti alarm akan menyala pada jam 5 pagi ya. Untuk indikator sinyal sendiri, jadi si jam ini akan berbunyi bip 2 kali pada tiap jam, misalkan jam 4, jam 5. Nah, pokoknya setiap jam dia akan berbunyi bip 2 kali. Terus ketika alarm dan ketika indikator alarm dan sinyal berarti si alarm aktif dan juga
si suara beep 2 kali di setiap jam itu juga aktif, dan untuk menonaktifkan keduanya kita cukup tekan lagi tombol start and stop. Nah, ini dua-duanya tidak aktif ya. Oke, kita beralih ke mode berikutnya, ada mode stopwatch, dan tentunya di sini ada mode dual time. Ketika di mode dual time, otomatis si timekeeping akan berpindah ke bagian atas, dan ini adalah waktu kedua. Nah, di waktu kedua sama, untuk men-settingnya cukup tekan dan tahan tombol adjust. Untuk jam, untuk menit. Nah, seperti itu settingnya, dan untuk keluar kita tahan lagi tombol adjust. Oke, jadi seperti itu ya. Kita balik lagi ke mode timekeeping. Case-nya ini berdiameter sekitar 43 mm dan ketebalannya itu sekitar 11 mm dengan berat kurang lebih sekitar 30 gram. Nah, itu dia untuk tambahannya. Dia Casio HDD 600. Ini dia tampilan dari jam tangan Casio HDD 600, tepatnya Casio HDD 600G 9A VDF dengan nomor modul 2889. Itu dia review singkat dari The Channel mengenai jam tangan Casio HDD 600. Semoga-moga review singkat ini bermanfaat, khususnya bagi kalian atau bagi teman-teman yang sedang mencari jam tangan yang cocok dengan budget dan kegunaan atau manfaat buat teman-teman gunakan ya. Baik, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.